Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Nurija, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Kuningan, akan menjelaskan sudut dan jarak antara dua bidang rata. Langsung saja. Sudut antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan bidang-bidang vektor 1 itu A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0, dan vektor 2-nya itu A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0, maka vektor normalnya adalah N1 sama dengan A1, B1, C1, dan N2 sama dengan A2, B2, C2. Nah, sudut antara dua bidang rata adalah cos theta N1 kali N2 per mutlak N1 kali mutlak N2 sama dengan A1 B1 C1 dikalikan A2 B2 C2 per akar dari A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat dikalikan dengan akar dari A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Jadi hasilnya cos theta sama dengan A1 kali A2 plus B1 kali B2 plus C1 kali C2 per akar dari A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat dikalikan dengan A2 kuadrat, akar dari A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Sebagai contoh, kita lihat masalah 6.1. Tentukan sudut antara bidang 2x plus 2y plus 2z plus 8 sama dengan 0 dan x plus y plus 2z plus 5 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan vektor normal bidang rata. Misalkan vektor 1 itu 2x plus 2y plus 2z plus 8 sama dengan 0, maka n1-nya itu 2, 2, dan 2. Dan vektor 2-nya itu x plus y plus z plus 5 sama 0, maka n2-nya itu 1, 1, dan 1. Sudut antara dua bidang tersebut adalah menggunakan rumus yang tadi kita bahas, yaitu cos theta sama dengan N1 kali N2 per mutlak N1 kali mutlak N2 sama dengan A1 B1 C1 dikalikan A2 B2 C2 per akar dari A1 kuadrat tambah B1 kuadrat tambah C1 kuadrat dikalikan dengan akar dari A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Nilai-nilai yang tadi di soal dimasukkan. Jadi 2,2,2 dikalikan 1,1,1 per akar dari 2 kuadrat plus 2 kuadrat dikalikan dengan akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Jika diselesaikan pengerjaannya itu akan 2 plus 2 plus 2 per 2 akar 3 dikalikan dengan akar 3, yaitu 1. Jadi cos theta itu 1, jadi tetanya itu 0 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua bidang tersebut adalah 0 derajat. Nah, untuk pembahasan ini dibahas juga mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Misalkan vektor 1 itu A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0, dan vektor 2 itu A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0, maka vektor normalnya itu A1, B1, C1, dan A2, B2, C2. Nah, bila vektor 1 sejajar dengan vektor 2, maka vektor normalnya itu sama atau kelipatan dengan vektor normalnya yang lainnya. Berarti N1 itu sama dengan N2. Maka A1, B1, C1 itu sama dengan A2, B2, C2, di mana alfanya itu tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat ditulis A1
per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Jadi A1-nya itu sama dengan A2, B1-nya sama dengan B2, dan C1-nya sama dengan C2. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari membahas tentang masalah 6.2. Tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3, dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y plus 2Z sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian permasalahan ini, kita dapat menggunakan persamaan yaitu vektor sama dengan A dikalikan X min X1 plus B kali Y min Y1 plus C kali Z min Z1 sama dengan 0. Kita misalkan bidang rata vektor A kali X1, X min X1 plus B kali Y min Y1 plus C kali Z min Z1 sama dengan 0 itu, maka vektor normal bidang rata tersebut sama dengan A, B, dan C, dan vektor 1 sama dengan X min 3Y plus 2Z sama dengan 0, maka vektor normalnya itu 1, min 3,2. Nah, vektor normal ini disubstitusikan ke persamaan yang sebelumnya, sehingga diperoleh vektornya itu A dikalikan X min 1 plus B dikalikan Y min Y plus 2 plus C dikalikan Z min 3 sama dengan 0. Karena vektornya itu sejajar dengan vektor 1, maka AB-nya itu sama dengan A1, B1, dan C1. Berarti A, B, dan C-nya itu sama dengan 1, min 3, plus, dan 2. Sehingga diperoleh suatu persamaan bidang rata dengan mensubstitusikan nilai parameter bidang rata, yaitu A-nya itu 1, B-nya itu min 3, dan C-nya itu 2, yaitu vektornya itu X min 1, min 3 dikalikan Y plus 2, plus 2 dikalikan Z min 3 sama dengan 0. Diperoleh X min 1, min 3Y min 6, 2Z min 6 sama dengan 0, dan hasilnya itu X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, dan 3 itu dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y plus 2Z sama dengan 0 adalah X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, selain cara di atas, kita itu bisa mencari persamaan bidang rata dengan menggunakan persamaan bidang rata lainnya, yaitu vektor AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan bidang rata tersebut, sehingga memperoleh nilai D. Nah, apabila A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2, maka bidang ratanya itu vektor 1 itu sama dengan vektor 2 berhimpit. Bila vektor 1 tegak lurus dengan vektor 2, maka vektor normal lainnya juga saling tegak lurus. Berarti N1-nya itu tegak lurus dengan N2 atau N1 kali N2 sama dengan 0, sehingga dapat diperoleh persamaan A1 kali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2 sama dengan 0. Nah, untuk lebih lanjut, kita membahas tentang masalah 6.3. Tentukan persamaan bidang rata V yang melalui titik 2, 1, 2, dan 0, 0, 0, serta tegak lurus terhadap bidang 2X min Y plus Z plus 2 sama dengan 0. Untuk penyelesaian permasalahan ini, pertama kita misalkan persamaan bidang ratanya itu AX plus BY plus CZ sama dengan plus D sama dengan 0, itu untuk persamaan 1, dengan vektor normalnya itu A, B, C, dan vektor satunya itu, dan persamaan satunya itu 2X min Y plus Z plus 2 sama dengan 0, dengan vektor normalnya itu 2 min 1, 1. Nah, langkah selanjutnya itu mensubstitusikan kedua titik tersebut melalui bidang rata.
dalam persamaan V yang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan 2A plus B plus 2C plus D sama dengan 0. Kita sebut saja itu persamaan 2. Dan D-nya itu sama dengan 0. Itu kita saja persamaan 3. Karena D-nya 0, maka persamaan 2 itu menjadi 2A plus B plus 2C sama dengan 0. Kita sebut saja itu persamaan 4. Nah, pada masalah di atas itu, menyatakan bahwa bidang rata V tegak lurus dengan bidang rata V1, berarti vektor normalnya itu NV itu tegak lurus dengan NV1, sehingga NV dan dikali NV1 itu sama dengan 0. Nah, maka A, B, C-nya itu dikalikan dengan 2 kali 2 min 1. 1 itu sama dengan 0. Jadi 2A min B plus C itu sama dengan 0. Kita sebut saja itu persamaan 5. Nah, selanjutnya itu kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, akan diperoleh nilai A-nya itu 2/3B. Dan C-nya itu min 2B. Setelah itu, substitusikan nilai A-nya itu. Jadi, A sama dengan 3/2B, C sama dengan min 2B, dan D sama dengan 0 ke persamaan yang di awal, ke persamaan 1. Sehingga diperoleh B-nya itu 3/2BX plus BY min 2BZ sama dengan 0. Jadi persamaan bidang rata V-nya itu 3X plus 2Y min Z sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah jarak sebuah titik dan sebuah bidang dan jarak antara dua bidang sejajar. Nah, bagaimana menemukan persamaan jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata, serta jarak antara kedua bidang rata sejajar? Untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata tersebut, dapat diperhatikan dan dipahami langkah-langkah berikut. Nih, yang langkah pertama adalah misalkan persamaan bidang rata V1-nya itu X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos theta dengan P-nya itu adalah jarak titik O, yaitu 0, 0, 0, ke bidang rata V1 sama dengan 0. Nah, sekarang ambil titik sembarang, yaitu R. Misalkan X1, Y1, dan Z1, di mana R-nya itu bukan anggota vektor 1 sama dengan 0. Untuk menentukan jarak titik R, X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan 0 dengan cara membuat bidang rata V2 sama dengan 0 melalui titik R, X1, Y1, Z1 yang sejajar dengan V1 sama dengan 0. Berarti vektor normalnya itu V1 dan V2 sama, seperti terlihat pada di gambar ini. Nah, misalkan D-nya itu jarak antara vektor V1 sama dengan 0 dengan titik R, X1, Y1, Z1, maka jarak ke O-nya itu yang 0, 0, 0, ke V2 sama dengan 0 adalah P plus minus D. Artinya, A-nya itu, artinya jika R-nya itu di antara titik O di V1 sama dengan 0, maka jarak titik O ke V2-nya itu ke V2 sama dengannya 0 adalah P min D. Nah, jika R X1, Y1, Z1 tidak di antara titik O dan V1 sama dengan 0, maka jarak titik O ke V2 sama dengan 0 adalah P plus D. Nah, selanjutnya,
Akibat dari pernyataan di atas itu, diperoleh suatu persamaan bidang rata V2 itu X cos theta plus Y cos beta plus C cos gamma sama dengan P plus minus D. Karena titik R, X1, Y1, Z1 pada V2 sama dengan 0, berarti terpenuhi persamaan X1 cos theta X1 cos alpha B plus Y1 cos beta plus C2 cos alpha itu sama dengan P plus minus D. Atau plus minus D itu X1 cos alpha Y1 plus Y1 cos beta plus Z1 cos gamma min P. Jadi jarak sebuah titik R itu ke bidang rata F1 sama dengan X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos theta sama 0 adalah D sama dengan mutlak X1 cos alpha plus Y1 cos beta plus Z1 cos gamma min P mutlak. Nah, jika persamaan V1 itu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, maka jarak di titik R-nya itu ke V1 0-nya itu D-nya itu jadi mutlak AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D per akar dari X kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Itu dalam tanda mutlak ya. Untuk memahami lebih lanjut, kita bahas tentang masalah 6.4. Itulah jarak bidang rata V 6X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0 dengan titik R-nya itu 7, 3, 4. Untuk penyelesaiannya, menggunakan rumus yang di atas yaitu D, mutlak AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D per akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C. Nah, itu disubstitusikan ke titik R, dan dalam persamaan tersebut jadi diperoleh mutlak 6 kali 7 min 3 kali 3 plus 2 kali 4 min 13 per akar dari 6 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 2 kuadrat itu diperoleh hasil mutlak 28 per akar 49. Jika diselesaikan itu memperoleh mutlak 28 per 7 yaitu 4. Jadi jarak titik R-nya ke bidang rata V-nya itu adalah 4. Nah, untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar itu dapat diperoleh dengan misalkan V1-nya itu A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0, V2 itu 2AX plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Nah, jika bidang rata V1-nya itu sejajar dengan bidang rata V2, maka jarak antara V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 dan dihitung dengan cara mencari sebuah titik pada V1 sama dengan 0. Misalkan titiknya adalah R00Z. Kemudian kita dapat menentukan jarak titik R-nya itu ke bidang rata V2 sama dengan 0. Nah, begitu juga sebaliknya jika kita mencari sebuah titik pada V2 sama dengan 0, misalkan titiknya adalah P, X, 0,0, kemudian kita dapat menghitung jarak titik P-nya itu ke bidang rata V1 sama dengan 0. Nah, perlu diingat, jarak titik R-nya ke bidang rata V2 sama dengan 0 dan jarak titik P ke bidang rata V1 sama dengan 0 akan memiliki jarak yang sama karena kedua bidang rata tersebut sejajar. Untuk pemahaman lebih lanjutnya,
dapat memperhatikan masalah 6.5. Hitunglah jarak antara bidang rata. V sama dengan X plus Y plus Z sama dengan 4, dan bidang rata W, X plus Y plus Z sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama perhatikan dulu apakah kedua bidang rata tersebut sejajar atau tidak. Nah, syarat dari bidang rata V sejajar dengan W itu adalah memiliki vektor normal yang sama atau NV-nya itu sama dengan NW. Nah, perhatikan dulu vektor normalnya itu. NV-nya itu kan 1,1,1 dan NW-nya itu juga sama N1,1. Karena NV sama NW-nya itu sama, berarti V sejajar dengan W. Sekarang, ambil titik pada bidang W, yaitu R, 0,Y,0. Nah, substitusikan titik tersebut ke bidang rata W sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 10. Jadi titik R-nya itu 0,10,0. Kemudian, cari titik R-nya itu ke bidang rata, cari jaraknya ya, titik R-nya itu ke bidang rata V yang X plus Y plus Z sama dengan 4 dengan menggunakan persamaan yang dibahas di awal. Jadi, D-nya itu sama dengan mutlak AX1 plus BY1 plus CZ1 per akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Selanjutnya, nilai A, B1, C1, D min 4 itu, dan X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 10, dan Z1 sama dengan 0 itu disubstitusikan ke persamaan yang itu. Jadi diperoleh mutlak 1 kali 0 plus 1 kali 10 plus 1 kali 0 min 4 per akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat, itu akan memperoleh hasil mutlak 6 akar 3. Jadi hasilnya itu 2 akar 3. Jadi jarak antara bidang rata V X plus Y plus Z plus 4 dan bidang rata W X plus Y plus Z sama dengan 10 itu 2 akar 3. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan tentang garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata V ke bentuk umum? Nah, pertama, kita misalkan garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata V1 itu A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, dan V2-nya itu A2X plus B2Y plus C2Z plus sama dengan 0. Nah, seperti dilihat pada gambar berikut. Nah, jika dilihat pada gambar, dapat disimpulkan bahwa G-nya itu dapat ditulis bahwa V1 A1X, V1-nya itu A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama 0, V2-nya itu A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya, menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua bidang rata. Nah, dilihat pada gambar seperti ini cara menentukannya. Nah, untuk selanjutnya dari gambar di atas dilihat vektor normal bidang ratanya itu N1-nya itu A1, B1, C1, dan N2-nya itu A2, B2, C2. Nah, jelas bahwa N1 kali N2 itu sama dengan A, merupakan arah vektor dari garis G. Jadi, dapat dicari dengan P sama dengan A, B, C itu menggunakan IJK A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu memperoleh B1, B2, C1, C2, C1, C2, A1, A2, A1, A2, B2, B1, B2. Nah, untuk mempermudah kita
Mengingat persamaan di atas dapat ditulis jadi seperti ini. Nah, untuk mengubah bentuk persamaan V1 sama dengan 0 sama dengan V2 menjadi persamaan umum garis lurus, yaitu X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Ya, untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1. Untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, ambil sembarang titik pada garis lurus. Biasanya titik yang diambil adalah titik potong dengan bidang berkoordinat. Misalnya pada bidang XOY, maka Z-nya sama dengan 0. Diperoleh persamaan A1X plus B1Y plus D1 sama dengan 0 dan A2X plus B2Y plus D2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan di atas, dapat diselesaikan dengan menggunakan determinan atau dengan eliminasi dan substitusi. Jika persamaan itu diselesaikan dengan cara determinan, maka dapat dilakukan seperti ini. Jika diselesaikan akan memperoleh titik R, X, Y, 0. Nah, untuk masalah lebih lanjutnya itu kita bahas masalah 6.6, yaitu persamaan X min 2Y plus Z plus 1 dan 3X min Y plus 5Z sama 8 adalah persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X min 2Y plus Z min 1 dan 3X min Y plus 5Z sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kali kita cari vektor arah dari persamaan X min 2Y plus Z sama dengan 1 dan 3X min Y plus 5Z sama dengan 8. Dapat diselesaikan seperti ini dan akan memperoleh hasil vektor dari garis lurusnya itu min 9,2,5. Nah, sekarang kita cari titik R yang X1, Y1, Z1 dengan cara determinan. Nah, ambil Z-nya itu sama dengan 0, maka diperoleh persamaan X min 2Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 8. Nah, diselesaikan dengan cara seperti ini, jadi titik yang melalui garis lurus tersebut kan perpotongan kedua buah bidang rata V1 dan V2 adalah X 3,1,0 sehingga diperoleh persamaan garis lurusnya itu X, Y, Z-nya itu 3,1,0 plus sigma plus gamma min 9,2,5. Nah, untuk selanjutnya itu berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Untuk memperoleh persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata dapat diperoleh dengan cara yang pertama itu misalkan dua buah bidang rata V1-nya itu A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0 berpotongan dengan V2-nya itu A2S plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0, maka perpotongannya itu berbentuk garis lurus seperti terlihat pada gambar. Nih gambarnya seperti ini. Nah, setiap titik pada garis perpotongan tersebut akan memenuhi persamaan gamma 1 V1 plus gamma 2 V2 sama dengan 0, di mana gamma 1 dan gamma 2 adalah parameter. Persamaan di atas merupakan himpunan yang melalui garis potong gamma 1 dan gamma 2 bila gamma 1-nya itu tidak sama dengan 0, sehingga dapat ditulis V1 plus gamma 2 per gamma 1 V2 sama dengan 0, V1-nya itu gamma V2 sama dengan 0. Jadi persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 itu V1 plus gamma kali V2 sama dengan 0. Jika V1 0 sejajar dengan bidang rata V2 sama dengan 0, maka persamaannya itu jadi A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan K atau A2X plus
B2Z Y plus C2Z sama dengan K. Untuk lebih lanjutnya, membahas tentang masalah 67. Nah, carilah persamaan bidang rata V yang melalui titik 0,0,1 dan melalui garis potong bidang-bidang V2 yaitu X plus Y plus X plus Y sama dengan 0, sama dengan 1, maaf, dan V3-nya itu X plus 2Y minus 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu, pertama kita tentukan persamaan bidang rata V dengan menggunakan persamaan yang V yang persamaan V1 plus gamma V2 sama dengan 0. Nah, dimasukkan ke nilai tersebut jadi X plus Y min 1 plus gamma kali X plus 2Y min Z sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. Jadi, 1 plus gamma X per 1 plus gamma X plus 1 plus 2 gamma Y plus min 1 min gamma Z sama dengan 0. Karena bidang rata V melalui titik 0,1, maka kita substitusikan titik tersebut ke persamaan yang tadi. Dan akan diperoleh nilai gammanya itu sama dengan min 1. Setelah diperoleh nilainya, kita substitusikan ke persamaan di awal, sehingga diperoleh persamaan V-nya itu min Y Z min 1 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan persamaan bidang rata V-nya itu Y min Z plus 1 sama dengan 0. Udah. Sedangkan untuk memperoleh persamaan jaringan bidang rata, itu dapat diperhatikan dengan memahami langkah-langkah berikut. Pandang bidang, dapat dilihat bidang-bidang V1-nya itu sama dengan 0, V2-nya itu sama dengan 0, dan V3-nya itu sama dengan 0, yang tidak melalui satu garis lurus yang sama. Bukan dalam satu berkas ya. Jadi, dilihat aja gambarnya. Ini adalah 3 buah bidang rata. Bentuk V1 plus gamma V2 plus V3 sama dengan 0 yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut. Nah, di gambar ini titik potong ketiga bidang tersebutnya itu adalah titik T, dan kumpulan bidang-bidang tersebutnya itu adalah jaringan bidang. Nah, untuk lebih lanjutnya dilihat masalah 6.8. Tentukan persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang V1-nya itu X plus Y plus Y sama dengan 1, dan melalui titik potong bidang-bidang V2-nya itu X sama dengan 3, V3-nya itu V3-nya itu ya sama dengan 4, dan V4-nya itu Z sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, dimasukkan saja ke rumus yang tadi dibahas, dan akan memperoleh X plus alpha Y plus gamma Z min 3 min 4 gamma sama dengan 0. Nah, jika dikerjakan, dapat disimpulkan bahwa persamaan Y itu X plus Y plus Z min 7 sama dengan 0. Nah, sekian dari pembahasan di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.